Nenek moyang kita zaman dulu pasti banyak memberikan nasihat, pitutur, ataupun larangan-larangan, sehingga anak cucunya mau tidak mau harus nurut. Namun uniknya, di dalam nasihat atau pitutur tersebut memiliki kadar yang berbeda-beda. Nasihat dan pitutur mulai dari yang bersifat saran hingga pantangan seringkali diucapkan orang zaman kuno terhadap cucu-cucunya. Dari hal yang istilahnya pamali hingga amit-amit. Mulai dari yang memiliki kadar biasa, misalnya bisa menyebabkan rasa malu, hingga yang berujung bisa membuat hidupnya sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Bibi, dan sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi warisan budaya kuno. Tradisi atau budaya Jawa khususnya hingga saat ini masih kental dan masih dilaksanakan guna untuk menghormati leluhur-leluhur terdahulu. Selain budaya yang kental, masyarakat Jawa juga terkenal dengan berbagai macam tradisi yang masih lestari hingga sekarang. Adat dan budaya memang tak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Karena orang Jawa pada umumnya sangat menjunjung tinggi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidup, baik terhadap sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Waktu kecil, saya pernah diberikan sebuah nasihat oleh kakek buyut saya, dan nasihat tersebut masih melekat hingga saat ini. Nasihat tersebut tentang bagaimana caranya berperilaku baik kepada sesama makhluk hidup agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan hingga membuat kita dan orang lain celaka. Misalnya, kalau kita berbicara kasar kepada orang lain dan orang itu tidak suka dengan perkataan kita, pastinya ia akan berbuat sesuatu yang kita tidak tahu bisa membuat kita sendiri celaka. Amit-amit. Banyak dari pitutur, nasihat, atau pantangan yang sering dikatakan pastinya oleh nenek atau buyut kita terdahulu. Namun di zaman modern saat ini sudah sering diabaikan. Bahkan seringkali hal itu hanya dianggap sebagai mitos semata. Tahukah kalian bahwa di dalam mitos-mitos tersebut tersirat pesan moral yang sengaja disamarkan? Seringkali nasihat yang ada di dalam mitos tersebut tidak disebutkan secara lugas dan terus terang, tetapi hanya menggunakan bahasa arahan atau petunjuk perbuatan. Berikut ini adalah beberapa nasihat, pitutur, petuah, dan pantangan orang Jawa, namun seringkali diabaikan. Kalau makan harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, nanti ayammu bisa mati. Sebenarnya, pantangan Jawa ini mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang-buang makanan. Misalnya, anak kecil waktu makan selalu berantakan, hingga berceceran kemana-mana. Lalu, ada yang mengambil porsi makanan yang banyak. Setelah itu, tidak habis karena telah kekenyangan duluan. Dari hal tersebut, pasti orang tua ingin agar anaknya bisa berubah. Lalu, muncullah nasihat dari orang tua dengan perkataan, "Jika makananmu tidak kamu habiskan, nanti ayam yang kamu pelihara akan mati."
Seringkali saya mendengar nasihat itu dari mbah-mbah terdahulu ketika saya hendak makan. Pernah suatu saat saya sampai ketakutan karena waktu kecil saya memang suka memelihara ayam dan takut jika ayam-ayam yang saya pelihara akan mati karena saya tidak menghabiskan makanan tersebut. Seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar akan maksud dari hal tersebut. Sebenarnya kita diajarkan untuk bisa menghargai makanan karena tidak mudah perjuangan untuk mendapatkan makanan itu. Kita belajar dari seorang petani yang telah bersusah payah untuk menjadikannya sebuah nasi. Mulai dari bibit kemudian tumbuh menjadi tanaman padi. Menunggu sekian bulan hingga panen. Kemudian dikeringkan dan diselip hingga menjadi beras. Beras tersebut kemudian dimasak hingga berubahlah menjadi sebuah nasi yang siap untuk kita konsumsi. Dari perjuangan tersebutlah kita semua diajarkan untuk lebih bisa menghargai makanan dan tidak membuat makanan itu jadi mubazir. Mubazir artinya terbuang sia-sia dan masih erat kaitannya dengan sifat serakah. Semoga kita semua sadar, dari hal itulah dapat ditanamkan sifat untuk tidak serakah, mengambil apa yang hanya diperlukan saja, supaya tidak terbuang percuma. Jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Hanya dengan mendengarkan secara sekilas, dapat diketahui pasti bahwa pantangan Jawa ini hanya bersifat kiasan. Orang tua seringkali melontarkan pantangan ini untuk menasihati anak-anaknya agar memiliki kedisiplinan pribadi yang bagus. Sebuah kalimat yang bermaksud untuk memotivasi seseorang agar bisa bangun pagi untuk melakukan berbagai aktivitas, khususnya menjemput rezeki yang takarannya sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari pernyataan tersebut, ayam dijadikan sebagai saingan manusia dalam menjemput rezeki. Karena ayam membuka matanya lebih awal dari manusia. Ketika manusia masih terlelap dengan tidurnya di atas kasur yang empuk, ayam sudah mulai berkokok sebelum subuh. Hal itu menandakan dimulainya hari baru. Kemudian ayam-ayam pun mulai untuk mencari makanan. Bila berpikir secara logis, ayam tidaklah mungkin mengambil alih rezeki manusia, karena ayam dan manusia punya jatah rezeki masing-masing. Yang mungkin terjadi adalah rezeki manusia yang telat bangun akan diambil oleh orang-orang yang bangun dan beraktivitas lebih dulu. Kemungkinan lain adalah manusia yang telat bangun, rezekinya akan berkurang, walaupun tak diambil oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazar. Oleh karena itu, mulailah bangun pagi untuk memulai aktivitas. Karena dengan bangun pagi, kita semua mendapat banyak manfaat. Fisik kita jadi lebih sehat dan jadi lebih semangat dalam memulai kegiatan baru. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Masih ingatkah kalian? Dulu orang tua kita sering menasihati dan melarang untuk tidak duduk di atas bantal yang ada di tempat tidur. Jika hal itu dilakukan, konon bisa membuat bisulan. Sudah berabad lamanya mitos ini diyakini oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Belum banyak orang yang mampu menjelaskan secara ilmiah apa hubungan duduk di bantal dengan bisul. Namun faktanya mitos ini berhasil membentuk karakter anak-anak agar bersikap sopan dan selalu menjaga etika dalam kehidupan. Bantal adalah tempat sandaran kepala untuk kita tidur. Kepala dapat diyakini sebagai sumber tertinggi atau pedoman utama.
yang bisa memberi manfaat untuk kehidupan. Jadi, orang tua terdahulu selalu menanamkan rasa pengetahuan terhadap anak-anak agar selalu menghormati sumber atau pedoman kehidupan. Jika melanggar aturan, hidup tidak akan sejahtera atau selalu mengalami petaka hingga kerugian harta benda. Sebenarnya, pantangan ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kepantasan dan sopan santun kepada anak-anak sejak dini. Bantal yang adalah fungsinya sebagai alas kepala tentu saja tidak pantas apabila jika dipakai untuk alas duduk. Tidak boleh makan sambil tidur, nanti bisa jadi ular. Tentu saja hal ini hanyalah sebuah mitos belaka. Karena tidak mungkin dengan makan sambil tidur seseorang akan menjadi ular. Ular adalah hewan melata yang bisa membahayakan manusia karena bisanya. Dan anak-anak zaman dahulu cenderung takut dengan hewan yang satu ini. Ada yang takut karena takut digigit, dan ada yang geli karena melihat hewan ini melata. Namun, apabila dicermati lebih dalam, makna sebenarnya dari pantangan Jawa ini adalah agar anak kecil bisa menjaga kesopanan. Orang-orang tua Jawa zaman dulu sangat menjunjung tinggi adat dan istiadatnya, termasuk dalam etika saat makan. Tentunya mereka tidak akan membiarkan anak mereka makan sambil tiduran. Selain dari segi etika, dapat dilihat juga dari segi kesehatan. Seseorang yang makan sambil tiduran, pencernaannya tidak akan mampu bekerja dengan bagus. Makan sambil tidur juga tidak memiliki kenyamanan. Perut kita juga akan terasa begah dan tidak enak. Lagi pula dalam norma kesopanan, makan sambil tidur juga tidak dibenarkan. Logikanya memang tidak nyambung bila makan dikaitkan dengan ular. Tapi mungkin saja cerita yang sebenarnya terjadi di legenda zaman dulu. Jangan makan pantat ayam, nanti bisa bodoh. Orang dahulu melarang anak-anaknya untuk makan brutu atau pantat ayam. Mereka mengatakan bahwa nanti akan menjadi seorang yang pelupa dan bodoh. Pantangan Jawa ini sebenarnya mengajarkan kita, terutama anak-anak, untuk bisa hidup sehat. Larangan untuk makan pantat ayam, terutama bagi anak-anak, erat kaitannya dengan bahaya lemak jahat. Jadi, bagian pantat dan kulit ayam mengandung banyak sekali lemak dan kolesterol. Sebenarnya, lemak itu terkadang sangat dibutuhkan untuk diri kita. Namun, jika kita makan secara berlebihan, akan menjadi hal buruk. Lemak berlebihan yang menumpang di dalam tubuh dan dalam jangka waktu yang lama akan bisa mengakibatkan gangguan penyumbatan aliran darah. Akhirnya, saat tua sangat berisiko menderita penyakit stroke. Kalau menyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Nasihat ini ditujukan untuk anak perempuan, tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak harus menyapu ya. Kegiatan menyapu rumah adalah suatu hal yang wajib bagi anak perempuan di Indonesia. Namun terkadang ada juga yang menyapu dengan cara tergesa-gesa, sehingga membuatnya kurang bersih. Mungkin karena itulah sehingga para ibu mengatakan, kalau menyapu tidak bersih, nanti dapat suami yang berewokan. Jika diperhatikan, memang tidak ada hubungannya antara menyapu tidak bersih dengan suami yang berewokan. Namun, orang tua zaman dulu menganggap bahwa pria yang berewokan identik dengan gambaran seorang pria yang jahat. Karena pria yang tidak pernah memperhatikan untuk mencukur brewoknya hingga kumis dan rambut jenggotnya memanjang sangat ditakuti oleh anak kecil zaman dulu. Hal ini bertujuan untuk agar si anak dapat melakukan tugasnya dengan benar, yaitu menyapu dengan bersih. Mendidik anak perempuan agar memiliki tanggung jawab yang baik sebagai wanita.
Makanya mereka dididik dari kecil agar ketika ia sudah berumah tangga, ia mampu merawat suami dan anaknya dengan kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya. Jangan main beras, nanti tangannya sakit atau cacat. Kebiasaan anak kecil pada zaman dulu, mereka bisa bermain dengan apa saja yang ada di depannya, termasuk beras. Wajarnya anak kecil, terkadang setelah mereka bermain dengan mainan apapun, tentu saja hal itu membuat tangannya kotor. Kemudian tak sengaja malah dicelupkan ke wadah beras, hingga menyebabkan beras jadi kotor dan berceceran kemana-mana. Daripada memarahi mereka, orang tua zaman dulu memilih untuk menasihatinya dengan ungkapan, "Kalau kamu mainan beras, nanti tanganmu bisa kiding." Kiding sama artinya dengan cacat yang ada pada jari yang membuatnya bengkok atau tidak bisa ditekuk. Sebenarnya hal ini termasuk mitos, namun memiliki maksud yang sangat baik. Hal ini hanyalah untuk memberikan pelajaran bahwa yang namanya beras adalah makanan, dan makanan tidak pantas untuk dibuat mainan. Selain itu, untuk mencegah adanya kontaminasi dari tangan yang kotor ke beras yang akan dimakan. Itulah tadi beberapa pantangan orang Jawa zaman dulu yang sekarang sudah banyak ditinggalkan. Orang tua memberikan teguran atau larangan kepada anaknya sejak usia dini. Nasihat terhadap sesuatu yang muncul karena dianggap tidak sopan, tidak elok, bahkan berdosa jika sampai dilakukan. Di balik larangan tersebut, ada nasihat mengajak untuk berbuat kebaikan, supaya anak-anak mereka nantinya menjadi orang baik. Kandungan pesannya sangat merujuk pada nilai-nilai adab masyarakat yang juga bersumber pada ajaran agama sebagai sumber adab tertinggi. Semoga setelah menonton video ini, kehidupan kita jauh menjadi lebih baik dan nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.